Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridin Kurniawan dengan NIM 1916010033. Saya perwakilan dari kelompok 4 kewirausahaan, dan adapun kelompok saya ada Dewi Okrama Fitri dengan NIM 1916010007 dan Dana Harizalmi dengan NIM 1916010012. Dan materi yang akan kami bahas di sini adalah soal merancang usaha baru dan model pengembangannya. Baik, pertama saya ingin membahas soal gagasan usaha. Pertama saya bahas soal definisi terlebih dahulu. Gagasan atau ide itu sebetulnya merupakan istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat dengan pengertian umum, citra mental atau pengertian. Jadi gagasan itu adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi kepada pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Jadi gagasan itu menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan baik sains maupun filsafat. Sedangkan pengertian definisi dari usaha itu adalah semacam kegiatan yang mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi dalam ruang lingkup tertentu, pengertian usaha itu dapat disamakan dengan pekerjaan. Jadi gagasan usaha itu sebetulnya merupakan suatu ide yang mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Nah, mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menemukan bisnis apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita jalankan. Jadi dalam menentukan ide itu tentu banyak hal yang harus kita perhatikan. Lalu ada semacam metode dalam mencari gagasan usaha. Dalam hal ini ada yang namanya inovasi teknologi, di mana metode ini adalah suatu cara untuk mengenali ide dengan melakukan pencarian percobaan atau temuan perbaikan dari teknologi yang ada, sehingga semakin hari semakin banyak ragamnya. Sehingga inovasi ini bertujuan untuk memperluas pasar, melindungi dari kemungkinan masuknya saingan baru dan memperluas pasar. Lalu ada semacam pencarian langsung. Lalu ada analisis pemakaian akhir dan metode kreatif. Lalu ada juga semacam metode analisis akuisisi dan finansial. Ada beberapa metode yang dapat kita terapkan untuk mencari gagasan usaha, semacam metode ATM atau yang kita kenal dengan amati, tiru, dan modifikasi. Lalu ada juga semacam SWOT. Ini adalah metode yang dapat kita lakukan dalam mencari suatu gagasan usaha. Lalu saya ingin bahas soal menangkap ide bisnis yang tepat. Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam menangkap ide bisnis itu, seperti melakukan riset bisnis dan produk, lalu rekayasa dari masalah orang lain. Lalu kita juga bisa belajar dari kesuksesan bisnis orang lain, belajar dari kelemahan pesaing. Lalu kita juga bisa mengikuti perkembangan tren. Lalu bagaimana langkah kita untuk mencari gagasan usaha itu? Sekarang pertama, kita bisa melakukan survei. Tentu kita akan melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi. Kita juga bisa menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya. Kita juga bisa mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Ini adalah semacam peluang untuk kita memulai usaha. Bagaimana supaya usaha kita itu akan lancar. Lalu dari mana sumber gagasan usaha? Ini sebetulnya penemuan ide atau gagasan yang baik itu diperlukan banyak informasi yang berhubungan
dengan ide-ide atau gagasan. Maka hal ini perlu dilakukan dengan kegiatan semacam kita mengetahui sumber informasi, lalu melakukan seleksi informasi dari sumber-sumber. Ini adalah sumber gagasan usaha yang bisa kita pakai untuk menjalankan satu usaha. Sekarang saya bahas soal dampak lingkungan gagasan usaha. Pertama ada dampak sosial usaha. Dampak sosial yang sering muncul itu adalah adanya ketidakpuasan dari masyarakat di sekitar lokasi, baik yang mengenai kompetensi yang mereka terima ataupun adanya kecemburuan kepada tenaga kerja asing yang datang. Sementara mereka yang memang beranak pinak di sekitar lokasi justru tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja itu pada usaha tersebut. Lalu ada dampak ekonomi usaha. Dampak suatu usaha kecil itu akan selalu menimbulkan dampak ekonomi. Kemudian dampak fisik. Dampak fisik ini sebetulnya untuk mengetahui ada atau tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pendirian dari proses produksi dari usaha baru itu akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air. Ini sangat bising dan perusakan penglihatan baik bagi karyawan usaha ataupun bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Lalu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha? Nah, ini semacam data dan informasi yang tidak lengkap. Ini dapat kita bisa gagal jika tidak ada itu. Kemudian tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah rumus atau cara, kondisi lingkungan, unsur sengaja. Nah, ini adalah faktor-faktor yang perlu kita perhatikan agar usaha yang kita lakukan, yang kita jalankan itu tidak gagal. Sekarang bicara soal tujuan usaha. Nah, tujuan perencanaan bisnis itu ada beberapa tujuan sebetulnya yang dibuatnya rencana bisnis itu. Ada seperti meyakinkan investor tentang usaha yang kita kelola akan menjadi lebih maju dan lebih menguntungkan. Kemudian untuk mendapatkan modal dari para investor yang akan memodali usaha tersebut. Lalu ada mendatangkan rekan bisnis yang dapat diajak bekerja sama. Itu juga bisa memfokuskan tujuan untuk memajukan bisnis menjadi lebih baik. Kita juga bisa menentukan perkembangan kita harus menentukan perkembangan usaha, lalu memperkecil kerugian dan risiko yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Lalu bagaimana dengan tujuan perencanaan bisnis itu? Ini sebetulnya yang kita kenal dengan business plan gitu ya. Business plan ini sebetulnya sangat penting kita lakukan karena memiliki beberapa tujuan tuh yang dapat menguntungkan perusahaan ke depannya. Ini perlu kita perhatikan. Nah, dalam pembahasan ini tentu akan ada analisis. Jadi ada analisis semacam analisis usaha. Analisis usaha itu adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Nah, hal ini kita lakukan untuk mengetahui atau menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi ketika proses bisnis kita dijalankan. Nah, karena dalam sebuah usaha pasti memiliki risiko yang terburuk itu pun sebetulnya dapat diminimalisir tuh, bahkan diantisipasi dengan melakukan analisis usaha ini. Lalu bagaimana cara kita melakukan analisis usaha? Nah, pertama, kita bisa tentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. Kemudian kita lihat antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Terus kita tentukan target pasar. Lalu kita hitung anggaran dana. Kita rencanakan dan lakukan promosi. Kita juga bisa minta saran dan kritik dari para pelanggan. Lalu kita bisa melakukan evaluasi setiap bulan. Nah, kemudian bagaimana tujuannya? Apa tujuan analisis usaha itu? Tujuan dari sebuah analisis usaha itu adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk masalah bisnis itu pasti. Sehingga analisis ini berfungsi sebagai acuan bagi pengusaha untuk
mengambil keputusan tentang usahanya. Karena keputusan itu tentu saja didasari oleh hasil analisa dan data yang menunjukkan risiko-risiko yang akan timbul di kemudian hari. Berbicara soal evaluasi usaha itu adalah suatu aktivitas yang melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha itu prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.